Halo semuanya, glad to meet you again. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar apa lagi ya? Jadi, hari ini kita mau belajar tentang faktorisasi prima. Nah, apa sih Bu itu faktorisasi prima? Kita akan belajar sama-sama. Tetapi, sebelum kita mulai belajar tentang faktorisasi prima, alangkah lebih baiknya kalian itu tahu dulu nih, apa sih itu bilangan prima? Kemudian kalian juga harus tahu dulu faktor prima, gitu ya. Jadi sebelum kita belajar tentang faktorisasi prima, kalian perlu tahu dulu bilangan prima dan perlu tahu juga yang namanya faktor prima, gitu ya. Nah, oke, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak sih tentang bilangan prima? Ada yang sudah pernah mendengar atau belum? Oke, kalau belum pernah mendengar, Ibu Sita kasih tahu ya. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma punya dua faktor. Ya, Ibu ulang, bilangan prima hanya punya dua faktor saja, yaitu dirinya sendiri dan satu. Ya, jadi faktornya itu adalah dirinya sendiri dan satu. Nah, jadi kalau gitu Bu, contoh dari bilangan prima itu berapa saja sih? Oke, contoh dari bilangan prima itu ada 2, 3, kemudian 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya bilangan itu hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan hanya bisa dibagi dengan satu, maka dia adalah bilangan prima. Nah, itu tadi adalah bilangan prima. Kalau sekarang faktor prima, kira-kira faktor prima itu apa sih? Jadi faktor prima itu adalah suatu bilangan yang merupakan faktor-faktor dari bilangan tersebut dan dia adalah bilangan prima. Gitu ya, contohnya misalnya seperti ini. Tentukan faktor dari 18. Jadi kalian cari dulu nih faktor dari 18 itu berapa saja. Kalau sudah ketemu faktornya berapa, nanti kalian lihat yang termasuk bilangan prima itu yang mana. Itu namanya faktor prima. Nah, itu tadi adalah bilangan prima dan faktor prima. Sekarang kita pindah ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu apa, Ibu? Faktorisasi prima adalah bagaimana cara kita menyatakan suatu bilangan tersebut dalam bentuk perkalian yang adalah bilangan-bilangan prima, gitu ya. Jadi misalnya tadi tuh contoh tentukan faktor dari 18. Kita udah carikan faktor-faktornya itu berapa saja gitu. Jadi nanti yang termasuk bilangan prima itu akan dinyatakan dalam bentuk perkalian, begitu ya. Kalian akan lebih mengerti ketika nanti kita akan mengerjakan soal. Jadi harapan Ibu bagi kalian adalah kalian bisa menjelaskan faktorisasi prima. Ketika Ibu memberikan soal, kalian bisa menjelaskannya dalam bentuk tulisan maupun dalam secara lisan gitu ya, tentang faktorisasi prima. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi Ibu mau kalian menentukan faktorisasi prima dari 40 gitu ya. Jadi pertama kali caranya gimana? Kalian harus cari dulu faktor dari 40 menggunakan pohon faktor seperti ini ya. Nah, di sini kita buat 40 ya. Nah, kita buatkan pohonnya ya, pohon faktornya. 40 ini kita harus bagi dengan bilangan prima, nggak boleh dengan bilangan asal ya. Kita harus bagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima tadi kan ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Jadi kita pilih nih dari yang paling kecil dulu. Bilangan prima yang paling kecil tuh berapa sih? 2 gitu ya. Nah, kira-kira 40 kalau dibagi dengan 2 bisa nggak? Nah, kita coba ya. 40 dibagi 2 bisa nggak ya? Bisa. Jadi kita tuliskan di sini ya, 40 dibagi dengan 2 itu sama dengan 20 ya. Nah, di sini juga yang perlu kalian perhatikan, hasil dari pembagian itu tidak bersisa ya. Jadi nggak boleh sisa nih hasilnya di sebelah sini ya. Harus pas kalau dibagi ya. Nah, sekarang 20 ini kan masih banyak. Jadi kita masih bisa bagi lagi ya 20. 20 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima lagi yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya dia bisa dibagi dengan 2, berarti kita bagi dengan 2 lagi. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa dibagi dengan 2, kita bagi dengan bilangan prima yang lain. Menurut kalian, kira-kira bisa nggak 20 dibagi dengan 2? Bisa, betul ya. 20 dibagi dengan 2, itu dapat berapa sih hasilnya? Hasilnya 10 ya. Nah, kita tuliskan di sebelah kanan hasil.
ya, hasilnya di sebelah kanan. Nah, 10 ini masih bisa kita bagi lagi. Kira-kira 10 ini kita bagi dengan berapa lagi ya? Oh ibu, 10 bisa dibagi dengan 2. Oke, berarti kita bagi lagi dengan 2 gitu ya. Nah 10 dibagi dengan 2 nih dapat berapa? Dapat 5 ya. Dapat 5, tulis di sebelah kanan. Bu, sampai di sini udah selesai belum? Sudah, sampai di sini sebetulnya sudah selesai. Tapi biasanya kalian sering lupa nih, begitu ya, untuk menuliskan perkalian 5-nya ya, pada saat nanti menuliskan faktorisasi primanya. Jadi kita buatkan seperti ini supaya kalian bisa ingat ya. 5 ini kira-kira kita bisa bagi dengan berapa sih bilangan primanya? Kalau 5 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, tapi bersisa, berarti tidak bisa dituliskan di sini ya, tidak bisa digunakan dalam pohon faktor. Kalau gitu kita coba bagi 5 dengan 3, bisa nggak? Bisa, tapi bersisa ibu. Jadi kita nggak bisa gunakan di pohon faktor, karena dia harus habis, tidak boleh bersisa ya. Kalau begitu 5 dibagi dengan berapa? Oh, 5 bisa dibagi dengan dirinya sendiri ya. Ingat ya, tadi bilangan prima itu adalah bilangan yang punya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangannya sendiri, dan dia sendiri, dirinya sendiri gitu ya. Berarti 5 ini kita bagi lagi dengan 5. Nah, 5 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 1 ya. Nah, sampai di sini ini sudah selesai ya. Jadi faktor dari 40 itu berapa saja ibu? Faktor dari 40 itu ya ini, 2, dan 5 gitu ya. Nah, gimana cara menuliskan faktorisasi primanya? Ingat, tadi cara menulis faktorisasi prima itu adalah bagaimana cara kita menuliskan faktor-faktor ini dalam bentuk perkalian ya. Ini kan adalah bilangan-bilangan prima nih. Ini faktor-faktor prima. Maaf Ibu Sita salah ya. Ini adalah faktor-faktor prima. Jadi faktor-faktor prima ini kita tuliskan dalam bentuk perkalian supaya menjadi yang namanya faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima dari 40 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 40. Nah, 2-nya ini kita hitung ya. 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Jadi kita bisa singkat seperti ini. 2 pangkat 3. Karena 2-nya itu ada 3 gitu ya. 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Inilah faktorisasi prima dari 40. Nah, sampai di sini mudah kan? Nah, jadi Ibu Sita berharap kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu akan berikan ya. Jadi kalian akan menentukan faktorisasi prima dari 18 dan 24 gitu ya. Kalian tuliskan dengan benar, kemudian dengan mengerjakan seperti itu artinya kalian bisa menjelaskan faktorisasi prima. Sampai jumpa lagi, selamat mencoba, selamat mengerjakan, bye-bye.